Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rozi Rosalena dan rekan saya Nurul Saputri. Di video ini saya akan menyampaikan tentang materi yang berjudul Aplikasi Fungsi Linear dalam Ekonomi bagian 2, yang meliputi pertama pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, yang kedua pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan yang ketiga analisis pulang pokok, dan yang terakhir fungsi konsumsi dan tabungan. Oke, langsung saja pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Biasanya tanggungan pajak sebagian dikenakan kepada konsumen sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Untuk keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak dapat digambarkan sebagai berikut pada kurva dengan keterangan sebagai berikut. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Jika sebelum pajak bersamaan penawaran P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. Dengan rumus beban pajak yang ditanggung oleh konsumen yaitu TK sama dengan PE aksen min PE. Kemudian beban pajak yang ditanggung oleh produsen TP sama dengan T min TK, dan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T kali QE aksen. Mari kita lihat contoh soal berikut, yaitu diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi penawaran P sama dengan 7 plus Q dan fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2 Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Untuk pertanyaan yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Yang B, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? Dan C, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Dengan penyelesaian keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu diperoleh QE sama dengan 3 dan PE sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak E yaitu 3,10. Untuk keseimbangan pasar sesudah pajak, fungsi penawaran menjadi P sama dengan 19 min 2 Q dan QE aksen sama dengan 4, P aksen sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak E aksen sama dengan 4,11. Untuk besar penerimaan pajak oleh pemerintah yaitu Rp12 dan besar pajak yang ditanggung konsumen adalah Rp1 serta pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu Rp2 dengan rumus yang telah tercantum sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Jika produk dikenakan subsidi S per unit, maka akan terjadi penurunan harga produk sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya yaitu P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ min S. Dengan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi dapat digambarkan dengan kurva sebagai berikut serta keterangan sebagai berikut. Untuk rumus bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen yaitu SK sama dengan PE min PE aksen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu SP sama dengan S min SK, dan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu S sama dengan S kali QE kuadrat aksen. Mari kita langsung amati contoh soal. Permintaan akan suatu komoditas dicerminkan oleh QD sama dengan 12 min 2P. Sedangkan penawarannya yaitu QE sama dengan min 4 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 setiap unit barang. Dengan pertanyaan A, berapakah jumlah dan harga keseimbangan sebelum subsidi? B, berapakah jumlah dan harga keseimbangan sesudah subsidi? C, berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen? Dan D, berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Dengan penyelesaian sebagai berikut. Dan diperoleh PE sama dengan 4,
QE sama dengan 4, maka keseimbangan pasar sebelum subsidi E sama dengan 4,4. Keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu QD sama dengan 12 min 2P, P sama dengan setengah QD plus 6, dan QS sama dengan min 4 plus 2P, P sama dengan setengah QS plus 2. Dan sesudah subsidi fungsi penawarannya menjadi P sama dengan setengah Q, sehingga keseimbangan pasar sesudah subsidi menjadi min setengah Q plus 6 sama dengan setengah Q, dan diperoleh QE aksen sama dengan 6 dan PE aksen sama dengan 3. Keseimbangan pasar setelah subsidi E aksen adalah 6,3. Dan untuk besar subsidi untuk konsumen diperoleh Rp1 dengan rumus SK sama dengan PE min PE aksen. Sama dengan Rp12. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau break even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit nol yaitu V sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C sebagai berikut. Kita langsung ke contoh soal. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 plus 100 Q dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok? Apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Dengan penyelesaian diketahui C sama dengan 20.000 plus 100 Q, R sama dengan 200 Q. Syarat pulang pokok yaitu R sama dengan C. 200 Q sama dengan 20.000 plus 100 Q, 100 Q sama dengan 20.000 dan Q sama dengan 200. Jadi pada tingkat produksi 200 unit dicapai keadaan pulang pokok. Jika Q sama dengan 150, maka V sama dengan R min C, yaitu 200 Q min 20.000 plus 100 Q menjadi 100 Q min 20.000. Dengan Q berjumlah 150. Dengan demikian 100 dikali 150 dikurang 20.000 menjadi min 5.000. Jadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Dan untuk materi yang terakhir yaitu fungsi konsumen, konsumsi dan tabungan. Diperkenalkan pertama kali oleh John M. Dinas. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi yaitu yang satu, terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi yang akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Berdasarkan asumsi tersebut, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, di mana C adalah konsumsi, Y pendapatan yang siap dibelanjakan, A konsumsi mutlak, dan B kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Fungsi tabungan dapat diperoleh dengan mensubstitut persamaan di atas dalam persamaan pendapatan Y sama dengan C plus S, sehingga menghasilkan Y sama dengan A plus BY plus S sama dengan Y min A plus BY, S sama dengan A min plus 1 min B kali Y, di mana S adalah tabungan, min A adalah tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0, dan 1 min B adalah kecenderungan menabung marginal atau MPS. MPS plus MPC sama dengan 1. Langsung ke contoh soal. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 plus 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar Rp100.000 adalah. Kita langsung ke pembahasan soal. Pendapatan yaitu Y sama dengan konsumsi yaitu C ditambah dengan jumlah tabungan S, atau dalam kalimat matematikanya yaitu Y sama dengan C plus S.
Jika C sama dengan 95.000 plus 0,75Y dan S sama dengan Rp100.000, maka besar konsumsi C adalah, dengan penyelesaian, Y sama dengan C plus S, yaitu 95.000 plus 0,75Y plus 100.000. Jadikan Y min 0,75Y sama dengan 95.000 plus 100.000. Dan diperoleh jumlah Y yaitu Rp780.000. Jika diketahui nilai Y yaitu Rp780.000, maka besar konsumsi C adalah kembali ke bentuk persamaan C. C sama dengan 95.000 plus 0,75Y dan diperoleh C menjadi Rp680.000. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.